Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 889, beraninya kamu menyebut dirimu takdir. Semua orang tetap tinggal. Ye Guan secara alami senang dengan hal ini. Yang paling tidak dimiliki Guangxuan Universe sekarang adalah yang kuat di alam pembukaan Dao, dan orang-orang di depan mereka ini bukanlah orang kuat biasa di alam pembukaan Dao, dan tingkat kekuatan tempur mereka jauh melebihi alam pembukaan Dao rata-rata. Adapun kristal abadi dan buah roh Dao, dia awalnya memiliki sekitar 20 kristal abadi yang tersisa. Tetapi baru saja, dia mendapatkan cincin Na dari penguasa Aula ketujuh, dan di cincin Na itu, totalnya ada 120 kristal abadi. 120, sungguh untung besar. Selain kristal abadi, ada hampir 2000 urat leluhur. Ye Guan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penguasa istana ketujuh akan begitu kaya, dan dia akan memiliki lebih dari 100 kristal abadi yang begitu berharga. Tapi wajar jika dipikir-pikir, 7 penguasa dari 7 istana adalah penguasa dari satu istana dan bertanggung jawab atas wilayah yang luas di alam semesta. Dengan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka tidak menghasilkan uang? Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan melihat ke samping Heng Sanying. "Nona Heng, ikuti saya." Karena itu, dia membawa Heng Sanying langsung ke menara kecil. Setelah Ye Guan dan Heng Sanying menghilang, Tianqi tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Semuanya, kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang." Si Wu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Aliansi jahat telah kehilangan guru Aula ketujuh, dan mereka tidak akan pernah menyerah." Aliansi jahat, ekspresi semua orang menjadi sedikit serius. Tentu saja, mereka tidak berani meremehkan kekuatan ini. Pada saat ini, Dao Lord di samping tiba-tiba berkata, "Wajar jika Anda memiliki kekhawatiran. Bagaimanapun, aliansi jahat ini bukanlah kekuatan biasa. Bahkan sekarang, ini hanyalah puncak gunung es. Tapi tolong pikirkan tentang itu. Energi pedang dapat membunuh seseorang. Apa konsep ahli alam Tao terkemuka?" Tianqi dan yang lainnya saling memandang, dan harus dikatakan bahwa mereka sangat terkejut ketika melihat energi pedang membunuh Master Aula ketujuh. Penguasa istana ketujuh pernah naik ke surga keempat, meskipun ia dirobohkan lagi. Tapi itu juga sangat menakutkan. Hanya mereka yang pernah menempuh jalan menuju surga yang tahu betapa sulitnya. Namun, orang kuat yang tiada taranya langsung terbunuh oleh energi pedang. Penguasa energi pedang tidak muncul. Memalukan. Dao Jun tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, jangan abaikan Tuan Muda Ye. Meskipun Tuan Muda Ye saat ini berada pada level rendah, jika kalian semua di sini melawannya sendirian, siapa yang berani mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkannya?" Semua orang diam. Harus dikatakan bahwa mereka juga takut dengan kekuatan garis keturunan Ye Guan, terutama pedang Ye Guan yang memotong umur seseorang. Umur mereka tidak lama. Jika Ye Guan diberi beberapa pedang, akan menakutkan untuk memikirkannya. Dao Jun berkata lagi, "Semuanya, mohon hargai periode waktu ini, karena dengan bakat Tuan Muda Ye, tidak akan lama lagi dia tidak lagi membutuhkan bantuan Anda." Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Dia menyaksikan Ye Guan tumbuh selama periode ini dengan matanya sendiri. Tingkat pertumbuhan ini hanya dapat digambarkan sebagai tidak normal. Memalukan, semua orang di lapangan saling memandang dan tersenyum pahit. Memang benar, kekuatan tempur Ye Guan juga mengejutkan mereka. Jika Ye Guan mencapai Kaidao, siapa yang akan menjadi lawannya di level yang sama?
Pada saat ini, Citian tiba-tiba menghampiri Naci, dan berkata, "Donor, apa yang Anda maksud dengan perkataan Anda sebelumnya tentang kuda saya yang antusias?" Tianzi menoleh untuk melihat Citian dan tercengang. Mengapa biksu ini sedikit nakal? Di dalam menara kecil, Ye Guan membawa Heng San Ying ke pohon peri. Melihat pohon peri di depannya, Heng San Sadou terkejut. Pohon peri benar-benar milik suku air. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan karakter suci suku air muncul di tangannya. Dia menyerahkan karakter suci tersebut kepada Heng San Ying. Heng San Ying mengambil karakter suci dan melihat karakter suci di depannya. Warna kompleks tiba-tiba muncul di matanya yang indah. "Ye Guandao, Nona Heng San, apakah Anda kenal suku Sui?" Heng San Ying mengangguk. "Saya tahu." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan. "Apakah kamu tahu 9 nama keluarga Zhou?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Heng San Sadou berkata, "Suku Sui dan saya, suku Heng San, keduanya adalah salah satu dari 9 nama keluarga Zhou. Tahukah Anda 9 nama keluarga Zhou?" Ye Guan menggelengkan kepalanya lagi. Heng San Ying sedikit bingung. "Kamu belum pernah mendengarnya?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Memang tidak." Heng San Ying berkata dengan sungguh-sungguh, 9 nama keluarga Zhou mewakili 9 ras. Mereka dulunya adalah peradaban kosmik tingkat kelima. Tapi sekarang, kecuali suku Tianwu, ke-9 nama keluarga Zhou telah menurun. Ye Guandao, karena peradaban Tianxing, Yokoyama bayangan mengangguk. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian semua adalah peradaban kosmik tingkat 5. Tetapi kalian tidak bisa mengalahkan peradaban Tianxing." Heng San Ying menggelengkan kepalanya. "Kita tidak bisa mengalahkannya. Faktanya, jika kita bergabung dari awal, masih ada peluang. Namun, 9 nama keluarga Zhou semuanya memiliki motif egois, jadi tidak mungkin untuk bergabung. Jadi, kita dikalahkan oleh peradaban Tianxing satu persatu, dan semuanya hancur. Peradaban jatuh." Ye Guandao, bisakah klan Tianwu bersaing dengan peradaban Tianxing? Heng San Sadou berkata, "Tidak. Peradaban mereka juga telah jatuh. Alasan mengapa mereka lebih baik dari kita adalah karena mereka dapat melarikan diri. Mereka sangat pintar saat itu. Setelah kekalahan pertama, mereka tidak pernah berhadapan langsung dengan peradaban Tianxing. Mereka memigrasikan peradaban mereka sendiri, sehingga mereka dapat mempertahankan orang-orang yang lebih kuat. Tetapi nenek moyang mereka juga tewas dalam perang." Ye Guan sedikit bingung. Keduanya adalah peradaban kosmik tingkat 5. Mengapa peradaban Tianxing jauh lebih kuat? Heng San Ying berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya saya juga ingin tahu." "Kamu Guan?" Heng San Ying melirik karakter suci di tangannya, dan kemudian menatap Ye Guan. "Tuan Ye, apakah benda ini diberikan kepadamu oleh suku Sui?" Ye Guandao, "Tidak. Saya mendapatkannya dari peninggalan peradaban. Namun, saya kemudian berhubungan dengan orang-orang kuat dari peradaban suku Sui." Saat dia berbicara, dia menceritakan kisah pertemuannya dengan tahanan Ling dan lainnya. Setelah mendengar ini, Heng San Ying memasang ekspresi rumit di wajahnya. Sepertinya suku air tidak menjalani kehidupan yang mudah selama bertahun-tahun. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Heng, ku dengar ada lebih dari 400 karakter suci suku Sui, kan?" Heng San Ying mengangguk. "Ya, dan yang Anda miliki di tangan Anda tidak dianggap sebagai yang terbaik. Tetapi sangat disayangkan ketika mereka berperang melawan peradaban Tianxing, mereka mengorbankan banyak kata suci. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak memiliki begitu banyak kata suci. Kata-kata sekarang. Lebih dari 400 kata suci,
Kamu melihat karakter suci di tangannya dan sedikit terkejut. Meskipun karakter suci ini tidak bisa bertarung, ia dapat menciptakan pohon abadi dan menghasilkan benda ajaib seperti buah roh Dao 4 puncak peradaban kosmik. Dan suku Sui memiliki lebih dari 400 kata suci. Apa konsepnya? Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa kesenjangan antara peradaban kosmik tingkat keempat dan peradaban kosmik tingkat kelima tidak sebesar biasanya. Heng San Sadou tiba-tiba berkata, sebenarnya di suku Sui, yang terkuat bukanlah karakter air, melainkan karakter air. Ye Guan memandang Heng San Ying dan bertanya, Sui Wen? Heng San Ying mengangguk dan berkata dengan serius, ya, itu adalah harta klan mereka. Setelah hidrologi digunakan dalam pertempuran sebenarnya, itu benar-benar menegangkan. Xiaota, setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata lagi, apakah gadis itu tahu banyak tentang aliansi jahat? Apakah kekuatan mereka telah mencapai peradaban kosmik tingkat kelima? Heng San Ying menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak tahu banyak tentang mereka, dan saya belum pernah berurusan dengan mereka. Tetapi dari sudut pandang saat ini, aliansi jahat ini tidak sederhana. Tuan Ye masih harus berhati-hati. Ye Guan mengangguk sedikit. Tentu saja, dia tidak berani meremehkan aliansi jahat ini. Alasan mengapa dia bisa membunuh Master Aula ke-7 kali ini sepenuhnya didasarkan pada tipu daya semua. Perlu meningkatkan kekuatan Anda, Ye Guan memikirkan Deng Tianyu. Yang paling tidak dia miliki sekarang adalah pertarungan sebenarnya. Dia perlu menggunakan pertarungan sebenarnya untuk melemahkan keilahiannya. Setelah mencapai 100% keilahian murni, bersihkan jalannya. Hanya dengan membuka jalan dia bisa dianggap sebagai langit-langit alam semesta yang ada ini. Pergi ke domain surgawi. Ye Guan segera mengambil keputusan. Da Zhou memiliki energi pedang bibinya, jadi dia tidak perlu khawatir. Yang harus dia lakukan sekarang adalah segera meningkatkan kekuatannya. Ye Guan meninggalkan menara kecil dan datang ke aula besar. Zhou Fan sedang meninjau peringatan itu. Meskipun dia belum naik tahta, Kaisar Zhou telah mendelegasikan semua kekuasaan. Hari ini, Zhou Fan mengenakan gaun kuning muda dengan sulaman burung phoenix, bukan naga. Wajahnya memang sudah cantik, namun setelah mengenakan rok phoenix ini, dia menjadi semakin cantik, dan dia memiliki aura ketenangan dan kewibawaan. Zhou Fan perlahan mengangkat kepalanya. Saat dia melihat Ye Guan, dia meletakkan pena di tangannya dan tersenyum. Ye Guan menghampiri Zhou Fan dan berkata dengan lembut, aku akan pergi ke alam surga. Zhou Fan mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, saya dapat menebaknya. Ye Guan Dao, kalau begitu aku pergi. Zhou Fan berkata, oke. Ye Guan berkedip, aku benar-benar pergi? Zhou Fan tersenyum manis. Ayo pergi, kita akan menjalani hari yang panjang. Ye Guan berbalik dan pergi. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba memahami sesuatu dan berbalik dan mendatangi Zhou Fan. Domain pedang menyelimutinya, memotong segalanya. Sentimen telah terluka karena perpisahan sejak zaman kuno, dan wilayah pedang mengisolasi Jie Luoxiang. Saat keduanya sedang jatuh cinta, wangi bunga plum jatuh di bawah awan dan hujan. 100.000 kata dihilangkan untuk konten detail. Aula ke-10, di pintu masuk aula utama, Master Aula ke-8 duduk di tangga batu, diam. Dia telah diam di sini selama sehari semalam, dan pikirannya dipenuhi dengan gambaran tentang 7 kepala aula yang terbunuh. Energi pedang membunuh Master Aula ke-7. Bahkan orang aslinya pun tidak muncul. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti seekor semut. Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba bergetar,
Saat berikutnya, ruang dan waktu di depannya terbelah, dan kemudian, seorang wanita berjubah merah tua perlahan keluar. Wanita itu bertubuh tinggi, berambut hitam, dan berwajah sangat cantik. Ada tanda merah darah di antara alisnya. Melihat pengunjung tersebut, Master Aula ke-8 sedikit bingung karena dia tidak mengenali wanita di depannya. Wanita itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Melihat tanda ini, Master Aula ke-8 tertegun sejenak. Lalu ekspresinya berubah drastis. Dia segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Saya telah bertemu dengan Master Aula ke-5. 5 ruang kejahatan. Guru Aula ke-8 merasa ngeri. Dia tidak menyangka bahwa Guru Aula ke-5 akan dikirim langsung dari atas. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah lukisan tiba-tiba muncul di tangannya. Ada seorang wanita di dalam lukisan itu, mengenakan rok polos. Wanita itu menatap ke arah Master Aula ke-8. Apakah ini orang yang membunuh Master Aula ke-10? Master Aula ke-8 mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, tepat sekali. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Takut, wajah wanita itu tanpa ekspresi, dengan sentuhan jijik di sudut mulutnya. Dia hanyalah seorang kultivator pedang dari peradaban kosmik tingkat rendah. Saya datang ke sini kali ini untuk membunuh orang ini. Takdir dalam rok polos, orang yang mirip semut, berani mengaku sebagai takdir. Kamu benar-benar tidak tahu harus hidup atau mati. Kalau aku menemukannya, aku pasti akan membunuhnya. Klik, tiba-tiba, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depan wanita itu. Dan seorang wanita dengan rok polos keluar. Sekali lagi terima kasih kepada Bos Su dan Bos di hari menjadi dewa atas hadiahnya. Jika Anda memiliki jaminan tiket bulanan, Anda dapat memilih terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih. Babak 890. Nenek moyang yang tidak kompeten. Saat wanita dengan rok polos berjalan keluar, sebelum wanita berjubah merah tua bisa bereaksi, sebuah tangan telah melingkari tenggorokannya. Saat berikutnya, lidahnya ditarik keluar dengan paksa. Darah muncrat seperti air mancur. Mata wanita itu melebar dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, wanita dengan rok polos memberikan sedikit tenaga pada tangan kanannya. Celepuk, kaki wanita itu melunak dan dia berlutut di tempat. Wanita dengan rok polos menoleh untuk melihat ke arah Tuan Istana ke-8. Matanya sedingin es. Kaki Tuan Istana ke-8 melunak, dan dia langsung berlutut, mengangkat tangannya, dan berkata dengan suara gemetar, "Saya menyerah." Menyerah, ketika dia melihat keadaan menyedihkan dari Master Aula ke-5. Master Aula ke-8 menjadi gila. Rumput, 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 apakah ini masih manusia? Itu adalah penguasa istana ke-5. Terlebih lagi, dia adalah orang jahat yang telah melalui setidaknya 1 juta kesengsaraan di alam semesta. Namun, dia bahkan tidak mampu melawan di depan wanita dengan rok polos ini. Kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Hati Tao Master Aula ke-8 runtuh. Melawan? Tidak. Dia sama sekali tidak punya ide untuk melawan. Di hadapan wanita ini, dia hanya merasa putus asa. Menyerah, astaga, suara lain untuk Tuhan. Anda harus memilih orang lain. Wanita dengan rok polos tidak membunuh Tuan Istana ke-8. Dia menarik pandangannya, dan kemudian menatap Tuan Istana ke-5 dari alam jahat di depannya. Aku dengan namaku. Penguasa Istana ke-5 berkata dengan ngeri, "Kaulah yang membuka jalan. Kosongkan jalannya." Mendengar kata-kata Guru Aula ke-5, kelopak mata Guru Aula ke-8 tiba-tiba melonjak. Di atas jalur yang jelas, wanita dengan rok polos tampak menghina. "Aku sama sepertimu.
Aku hanyalah seekor semut. Guru aula kelima, semut di jalan, pikiran guru istana ke-8 menjadi kosong, dan kemudian dia bersujud dalam diam. Penguasa 5 aula tiba-tiba meraung, dan guntur kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi. Guntur kesengsaraan itu setebal pilar, dan itu benar-benar menghancurkan langit dan bumi. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan orang di depannya, dia tetap ingin mencobanya. Wanita dengan rok polos mengangkat tangannya dan menamparkan dahi kepala istana kelima. Bang! Kepala Master Aula kelima meledak dan darah berceceran. Jiwa hancur, wajah guru Aula ke-8 sepucat kertas, dan dia bersujud dalam diam. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika dia tidak melihat gerakan apapun, dia mengangkat kepalanya dengan hati-hati. Saat ini, wanita dengan rok polos sudah tidak ada lagi. Master istana ke-8 tiba-tiba jatuh ke tanah, seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras, dan pada saat yang sama dia menghela nafas lega. Tidak mati, pada saat ini, Master Aula ke-8 benar-benar mati rasa. Master Aula kelima dipukuli sampai mati di depannya. Tidak ada kekuatan untuk melawan, sangat suka semut. Master Aula ke-8 sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia duduk dan melihat ke depannya. Ada lebih dari 100 kristal abadi dan lebih dari 2000 pembuluh darah leluhur di dalam cincin itu. Master Aula ke-8 menyimpan cincin itu dan berkata, "Kamu harus berbakti kepada Ye Guan." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri. "Apa Ye Guan, ini Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berubah menjadi pelangi dan menghilang di ujung langit. Minggu besar, di tembok kota, Zhou Fan mengenakan jubah Phoenix kuning muda. Dia melihat ke langit. Di ujung langit, jejak samar cahaya pedang bisa terlihat. Saat ini, Yuan Xiang tiba-tiba muncul di samping Zhou Fan. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Yang mulia, sudah waktunya untuk kembali." Zhou Fan mengalihkan pandangannya dan mengangguk sedikit, "Ya." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Yuan Xiang mengikuti. Dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Yang mulia, di alam semesta Guangxuan, Tuan Ye punya istri." Zhou Fan berkata, "Apa yang ingin dikatakan Yuan Xiang?" Yuan Xiang berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, ini adalah masalah pribadi antara Anda dan Tuan Muda Ye. Kita tidak boleh terlibat, tapi masalah ini menyangkut saya, Dazu." Zhou Fan berkata dengan tenang, "Kamu ingin aku menjadi penguasa haram?" Yuan Xiang mengangguk. "Semua orang berpikir begitu. Kami tidak punya niat lain, hanya untuk kepentingan Zhou Agung." Mereka tahu bahwa Zhou Fan mungkin tidak mempedulikan hal ini, tetapi mereka sebenarnya mempedulikannya. Karena mereka berada di dinasti Zhou besar, mereka tentu saja harus mencari keuntungan untuk dinasti Zhou besar. Zhou Fan menggelengkan kepalanya sedikit. "Yuan Xiang, mulai sekarang, Dazhou juga akan menjadi bagian dari Guangxuan Universe." Yuan Xiang tercengang. Zhou Fan menambahkan, "Adapun penguasa haram, Yuan Xiang, saya ingin membantunya mencapai hal-hal besar yang belum pernah dicapai siapapun di zaman kuno dan modern, daripada menyusut menjadi haram dan bertengkar di istana. Lakukan, kamu mengerti maksudku?" Yuan Xiang terdiam. Zhou Fan menambahkan, "Jika Anda meneruskan perintah tersebut, Dazu akan sepenuhnya mulai berintegrasi dengan alam semesta Guangxuan. Selain itu, Nona Ai akan mengirim seseorang untuk membangun pavilion harta karun abadi. Anda, Yuan Xiang, akan menerima masalah ini. Ingat, bekerja sama bersamanya sepenuhnya." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di langit berbintang yang luas,
Ye Guan berjalan dengan pedangnya. Tujuan perjalanannya adalah alam mendaki surga, tempat yang ingin dikunjungi oleh banyak orang kuat di alam Dao tetapi tidak berani pergi. Pertarungan sebenarnya, dia sekarang membutuhkan banyak pertarungan sebenarnya, dan dia perlu melatih kekuatan dan keilahiannya melalui pertarungan. Adapun Tianzi dan lainnya, mereka semua mengambil buah roh Dao dan berlatih di menara kecil. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan tiba di langit berbintang yang sunyi. Dia mendongak dan melihat bahwa galaksi benar-benar sunyi, dan di ujung pandangannya, ada penghalang tak terlihat. Batas-batas alam semesta, Ye Guan berdiri dengan pedangnya dan langsung menuju batas alam semesta. Dan saat dia hendak mendekati batas alam semesta, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba jatuh dari langit dan menekannya di tempatnya. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan niat pedang naik ke langit. Ledakan, pemaksaan itu langsung dipotong-potong. Pada saat ini, di batas jauh alam semesta, seorang lelaki tua perlahan keluar. Ranah Ping Dao, orang tua itu mengenakan jubah longgar dan memegang tongkat di tangan kanannya. Dia menatap Ye Guan dengan tatapan dingin. Mau lewat sini? Ye Guan mengangguk. Orang tua itu berkata dengan tenang, apakah Anda memahami aturannya? Ye Guan terkejut sesaat, lalu berkata, apa aturannya? Orang tua itu berkata, 100 urat nadi leluhur. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan naring terbang di depan lelaki tua itu. Orang tua itu melirik ke arah Naji, lalu menyingkirkan Naji. Ye Guan menangkupkan tangannya dan hendak pergi dengan pedangnya. Tapi kali ini, lelaki tua itu berkata lagi, tunggu sebentar. Ye Guan memandang orang tua itu dan berkata, Senior, apakah ada yang salah? Orang tua itu menatap Ye Guan. 100 urat nadi leluhur hanyalah korban, dan ada juga biaya penanganan untuk membuka batas alam semesta. Kamu melirik lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Dia membuka telapak tangannya dan menerbangkan naring lagi di depan lelaki tua itu. Ada 100 pembuluh darah leluhur di dalamnya. Melihat Ye Guan dengan santai mengeluarkan 100 pembuluh darah leluhur lainnya, lelaki tua itu tercengang, masih patuh. Tampaknya ini adalah pertandingan tanpa pendukung. Sebagai penjaga perbatasan di sini, dia sangat percaya diri dengan penglihatannya sendiri. Orang-orang yang memiliki pendukung akan berbicara dan bertindak berbeda, terutama kaum muda. Jika keluarga memiliki pengaruh, lubang hidung mereka akan terangkat ke langit, dan mereka tidak sabar untuk memilikinya di dahi mereka. Adapun pemuda di hadapanku yang begitu penurut, rela memberikan apapun yang diberikan, dan begitu pengecut, tidak ada keraguan bahwa tidak ada orang yang kuat di keluarganya dan tidak ada seorang pun di leluhurnya. Bisa disembelih. Setelah membaca ini, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, selain tol dan biaya penanganan, ada juga. Lancang, pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan saat berikutnya, bayangan muncul tepat di depan lelaki tua itu. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, orang yang datang langsung menekan dengan tangan kanannya, dan sebuah kekuatan keluar. Dia langsung menekan orang tua itu dan berlutut di tanah. Melihat orang itu datang, wajah lelaki tua itu penuh ketakutan, membuka alam Dao. Kamu memandang pengunjung itu dan sedikit terkejut, karena pengunjung itu tidak lain adalah 8 Master Aula. Melihat orang itu datang, Ye Guan sedikit bingung, kenapa orang ini ada di sini? Pedang King Xuan muncul di tangannya. Master Aula ke-8 mengabaikan lelaki tua itu, namun menoleh ke arah Ye Guan. Dia menyilangkan tinjunya, seolah dia merasa itu belum cukup.
dan dengan cepat membungkuk hormat, Tuan Muda Ye. Melihat guru aula ke-8 seperti ini, Ye Guan tiba-tiba bingung, apa yang kamu lakukan? Tuan Istana ke-8 tersenyum sinis dan berkata, Tuan Muda Ye, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Ye Guan semakin bingung, minta maaf, kepala Istana ke-8 mengangguk, ya. Ye Guan menatap Tuan Istana ke-8 dan tidak berkata apa-apa. Penguasa Istana ke-8 membuka telapak tangannya, dan cincin penerimaan terbang di depan Ye Guan, dan berkata dengan hormat, ini sedikit dari hatiku. Terimalah, Tuan Ye. Saat melihat isi cincin itu, Ye Guan sedikit terkejut. Ada lebih dari 2000 pembuluh darah leluhur di dalam cincin itu, dan selain itu, ada lebih dari 100 kristal abadi. Sejumlah besar uang, terutama lebih dari 100 kristal abadi ini, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Ye Guan memandang Master Aula ke-8, masih sedikit bingung. Dia bahkan tidak bisa menghadapi orang ini. Meminta maaf, operasi apa? Tapi kalau dilihat dari sikap orang ini, sepertinya dia tidak selingkuh. Master Aula ke-8 hendak berbicara. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba datang dari batas yang jauh. Master Aula ke-8 berbalik dan melihat. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua berjubah cantik keluar. Ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergelombang satu sama lain. Keadaan tersedak, orang kuat seperti Kai Dao sangat langka di seluruh alam semesta yang ada. Setelah lelaki tua berjubah warna-warni keluar, lelaki tua berjubah hitam di depan guru aula ke-8 segera berkata dengan tergesa-gesa, Tetua Agung, selamatkan aku. Ketika lelaki tua berjubah warna-warni melihat situasi tragis lelaki tua berjubah hitam, matanya langsung berubah dingin. Siapa yang berani menggangguku? Ketika dia melihat Master Aula ke-8, dia terkejut pada awalnya, kemudian wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan suara gemetar, bersihkan jalan. Kosongkan jalannya. Ketika lelaki tua berjubah hitam mendengar perkataan lelaki tua berjubah warna-warni, wajahnya langsung menjadi pucat. Kemudian dia melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, matanya penuh ketakutan. Pria kuat di alam pembukaan Dao ini sangat menghormati dan sopan kepada orang ini. Orang tua berjubah hitam berkata dengan suara gemetar, Bos, Anda memiliki latar belakang yang bagus. Mengapa Anda tetap bersikap rendah hati? Ye Guan berkata dengan tenang, kesalahanku. Orang tua berjubah hitam tersenyum pahit. Jika kamu sedikit lebih sombong, aku tidak akan berani merepotkanmu bahkan sampai mati. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, apa yang terjadi dengan dunia ini? Pada saat ini, guru aula ke-8 tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah warna-warni yang baru saja keluar langsung musnah. Dia membuka telapak tangannya, dan kedua cincin itu terbang ke tangannya. Kemudian, dia dengan hormat mengirimkan kedua cincin itu kepada Ye Guan. Tuan Muda Ye, ini milikmu. Ye Guan tidak menerima perintah itu, dia menatap guru aula ke-8. Apa yang kamu lakukan? Guru aula ke-8 berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Ye, saya dengan tulus menyerah, dan tolong beri saya kesempatan untuk melayani Anda. Ye Guan sedikit mengernyit, kenapa? Guru aula ke-8 ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya terkesan dengan pesona kepribadian Tuan Muda Ye. Ye Guan menatap kepala istana ke-8 dan berkata dengan serius, saya hampir mempercayainya. Guru aula ke-8 tersenyum sinis, lalu berkata, Tuan Muda Ye, saya dengan tulus menyerah. Jika Anda tidak mempercayainya, saya dapat menyerahkan salah satu jiwa saya kepada Anda.
Ye Guan mengulurkan tangan kanannya. Master Aula ke-8 tidak ragu sama sekali dan langsung melepaskan sebagian jiwanya ke tangan Ye Guan. Ye Guan mengerutkan kening. Apakah orang ini gila? Benar-benar menyerah? Apakah Anda benar-benar terkesan dengan karisma Anda sendiri? Bersambung,